Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan bahas tentang bahasa lagi ya. Karena tadi di FYP saya ada lewat orang lagi bahas centang biru pula, bahas bahasa. Baru-baru ini saya guna istilah bahasa Malaysia dalam satu komen. Lepas tu ramai juga yang bersungguh-sungguh membetulkan saya dengan berkata, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ya, saya tahu bahasa Melayu juga ialah satu istilah yang digunakan untuk bahasa kebangsaan kita, dan saya hormati sesiapa yang lebih selesa menggunakan istilah itu. Tapi sini saya nak kongsi 3 sebab kenapa saya memilih untuk menggunakan bahasa Malaysia. Yang pertama, itulah istilah yang saya gunakan sejak kecil lagi, dari darjah 1 sampai tingkatan 5 di sekolah kebangsaan. Saya belajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Dalam SPM pun saya duduk untuk kertas bahasa Malaysia. Jadi itulah istilah yang sudah sebatilah dengan saya. Kedua, bagi saya istilah bahasa Malaysia mengingatkan bahawa bahasa ini milik setiap rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, orang asli, masyarakat Sabah dan Sarawak. Dengan bahasa Malaysia, saya tak rasa macam saya sedang bercakap tentang bahasa milik satu kaum saja. Ketiga, perkataan yang kita pilih memang memberi kesan. Satu perkataan saja boleh mengubah bagaimana seseorang itu rasa. Bayangkan awak jemput member ke rumah. Awak cakap, jom datang ke majlis keluarga saya. Member awak mungkin rasa dia tetamu saja. Tapi kalau awak kata, jom datang ke majlis keluarga kita, majlis yang sama, orang yang sama, tapi satu perkataan membuatkan dia rasa lebih diterima. Itu maksud bahasa Malaysia bagi saya. Tak salah pakai istilah bahasa Melayu, itu warisan bahasa kebangsaan. Istilah bahasa Malaysia mengingatkan kita tentang tujuannya, niatnya, intention, supaya setiap rakyat Malaysia boleh rasa bahawa inilah bahasa kita bersama. Itulah view 160 saya. Kalian pernah nggak sih heran kenapa orang Malaysia itu suka banget nyebut bahasa Malaysia, padahal kan kita tahu itu sebenarnya bahasa Melayu, dan mereka itu selalu bilang kalau bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi sejatinya bahasa mereka lah yang nggak ada, guys. Nah, hari ini saya mau bahas tuntas dan lihat buktinya langsung dari buku sekolah mereka. Pertama-tama tentang doktrinisasi, bukti doktrin. Lihat ini guys, dari SD darjah 1 sampai SMA atau SPM, mereka diajarin tulisan bahasa Malaysia. Jadi wajar dong kalau mereka itu ngeyel dan merasa punya bahasa sendiri, karena mereka memang didoktrin sejak kecil. Mereka diajarin begitu. Jadi mereka itu berpikir kalau itu sudah benar menurut mereka ya. Sekarang mari kita bantah dengan logika dan sejarah. Coba kita pikir pakai logika ya. Dia bilang bahasa Malaysia ini milik seluruh rakyat Malaysia. Konten kreator tersebut ya. Milik Malaysia. Milik seluruh rakyat Malaysia doang. Wahai teman-teman, bahasa Melayu itu udah ada sejak ratusan tahun ya, sebelum negara Malaysia ini sendiri sudah dilahirkan. Ribuan tahun malah ya. Jadi gimana caranya bisa jadi milik rakyat Malaysia doang? Itu kan bahasa yang udah dipakai nenek moyang kita semua di Nusantara ini jauh sebelum ada garis batas negara. Itu namanya mengklaim milik bersama jadi milik pribadi. Bener gak guys? Coba kita bandingkan dengan tetangga kita Brunei Darussalam. Kenapa kok mereka itu nggak sok-sokan ganti nama jadi bahasa Brunei? Di konstitusi mereka itu tertulis jelas bahasa resminya itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Brunei ya guys. Mereka nggak memaksakan kehendak, mereka jujur mengakui sejarah. Yang ada itu cuma dialek doang, tapi nama bahasanya tetap bahasa Melayu. Mari kita lihat bedanya. Brunei jujur dan dewasa, sedangkan Malaysia sok keras dan rebranding doang. Rebranding. Padahal negara mereka itu lahir
setelah Indonesia ada loh. Kenapa kok nggak nyontoh Indonesia aja gitu loh? Saya jadi mikir, kok gobloknya beneran ya? Coba lihat Indonesia. Indonesia itu merdeka tahun 1945, lebih duluan kan? Sedangkan Malaysia merdeka tahun 1957. Masa iya yang lahir belakangan nggak bisa nyontoh yang duluan? Kita aja bisa kok, kita pakai bahasa Melayu sebagai dasarnya, terus kita kembangkan, kita modifikasi, kita isi dengan semangat persatuan. Jadilah dia bahasa Indonesia. Itu identitas yang asli, unik, dan milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia. Nah, sedangkan mereka nggak kreatif, nggak mau mikir keras. Akhirnya ya udah ambil yang ada, ganti stiker, terus ngaku-ngaku. Dan yang paling lucu itu mereka itu sering banget ngatain bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi ini loh yang bikin mereka tuh selalu ngomong kayak gitu. Padahal justru kenyataannya terbalik total kan. Bahasa Malaysia itu yang sebenarnya nggak ada, ya. Nggak ada istilah bahasa Malaysia di mata dunia. Di kamus internasional, di buku sejarah, di PBB, yang ada itu Malay language atau bahasa Melayu. Itu semua cuma bahasa Melayu yang mereka pakai terus dikasih label baru gitu loh. Jadi ya jangan memutarbalikkan fakta ya kalian. Masak centang biru kok komennya kayak gitu ya kontennya, aduh. Kita yang punya identitas jelas, kalian yang cuma numpang nama ya. Jadi kesimpulannya guys, mereka ngotot bilang bahasa Malaysia itu sebenarnya karena mereka lagi mencari jati diri. Negaranya baru, bahasanya tua, jadi mereka butuh label biar merasa punya. Tapi fakta tetap fakta. Dunia internasional mengenalnya sebagai Malay language, bukan Malaysian language. Dan bukti paling nyata, Brunei aja lebih bijak, Indonesia aja lebih pintar bikin identitas. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Malaysia cuma ganti nama doang atau rebranding? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang tahu sejarah dan fakta yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bye. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.